Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Juwita Nunayuko, biasa dipanggil Juwita. Saya dari kelas 10E. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan perbankan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita membahas tentang perkembangan ekonomi, perdagangan, dan lembaga-lembaga keuangan pada zaman penjajahan dan di negara-negara yang sedang berkembang. Yang pertama, perkembangan mula-mula sebelum penjajahan Belanda. Kehidupan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan atau pembiayaan mulai sejak VOC beroperasi di bumi Nusantara. VOC di samping fungsinya yang pokok sebagai lembaga perdagangan, juga melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangannya sendiri. Banyak fungsinya yang kemudian hari berkembang menjadi fungsi-fungsi yang dijalankan oleh bank-bank umum atau dagang atau bank yang khusus membiayai perkebunan. Yang kedua, perkembangan perbankan, kredit dan sistem pembayaran. Dalam perkembangannya, VOC mengalami kebangkrutan dan selanjutnya pemerintah Hindia Belanda mengambil alih pada masa berlakunya sistem mekanisme pasar, masa sistem tanam paksa, maupun pada masa kebijakan penanaman modal asing. Selama periode sistem tanam paksa serta sebelumnya di mana para petani bekerja secara bebas atas dasar mekanisme paksa, unsur pembiayaan tidak begitu tampak dan suka dikembangkan. Sebelum pertengahan abad ke-19, perbankan di Hindia Belanda sebagian besar dilakukan oleh De Javase Bank atau JB dan Netherlands Handel Metz Sepich atau NHM yang merupakan bank-bank resmi yang memberikan kredit uang muka kepada pemborong-pemborong pemerintah. Perkembangan ekspor hasil-hasil perkebunan membutuhkan pembiayaan. Lalu, didirikan Eskomto Bank, Rotterdamse Bank atau RB, dan Internatio, serta beberapa bank swasta dan 2 cabang bank Inggris. Semenjak permulaan abad ke-20, JB mulai menarik diri dari perdagangan umum dan mulai berspesialisasi menjadi The Bankers Bank, yaitu banknya bank-bank lain. Agar JB berspesialisasi mengatur keadaan ekonomi, menjaga kestabilan nilai rupiah, dan sebagainya, maka sebaiknya bank ini berspesialisasi sebagai bank sentral, sehingga JB diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga, kredit produktif usaha golongan kecil. Perekonomian kita sejak dahulu didasarkan pada satuan usaha kecil. Untuk mengembangkan usaha kecil, sejak pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20, didirikan Algemene Volkskrediet Bank atau AVB, atau bank rakyat yang berbeda tujuannya dari jawatan pengadaian yang umumnya memberikan kredit untuk tujuan konsumtif dan menjadikan lintah darat. Tujuan AVB membantu memajukan kegiatan usaha rakyat kecil yang produktif. Selanjutnya, pembahasan kedua kita tentang perkembangan lembaga-lembaga keuangan dan bank sesudah kemerdekaan. Yang pertama, lembaga-lembaga perbankan dan perkreditan periode tahun 1960 sampai dengan 1966. Pada awal kemerdekaan, lembaga keuangan dan perbankan masih mewarisi keadaan zaman penjajahan yang didominasi oleh bank-bank swasta milik Belanda dan beberapa bank asing lain. Sesudah itu, dilakukan nasionalisasi atas bank-bank tersebut. Hanya satu bank yang merupakan hasil nasionalisasi, yaitu BNI 1946, dan sempat menjadi bank sirkulasi selama pendudukan. JB menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral, NHM menjadi Bank Rakyat Indonesia, Eskomto menjadi Bank Umum Negara. Yang kedua, perkembangan kebijakan ekonomi moneter dan perbankan. Kebijakan dan struktur perkreditan yang merupakan bagian dari kebijakan ekonomi dan pembangunan mengalami perkembangan. Hal ini dapat dibedakan menjadi 3 periode, yaitu A.
periode pertama sejak tahun 1950 sampai dengan 1959. Selama periode pertama, kebijakan ekonomi dan pembangunan banyak bersifat liberal, disertai dengan usaha memperkuat kegiatan ekonomi nasional pribumi, yang umumnya merupakan golongan ekonomi lemah. B. Periode kedua sejak tahun 1959 sampai 1965. Periode kedua ditandai oleh etatisme yang tercermin dalam periode sosialisme Indonesia dengan ciri berupa banyaknya pengaturan dan campur tangan langsung oleh negara di bidang produksi dan distribusi termasuk perkreditan. Campur tangan di bidang ekonomi termasuk perkreditan dan moneter menyebabkan penyelewengan dan penyalahgunaan. C. Periode ketiga sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang. Pemerintah Orde Baru sejak tahun 1966 mulai merasionalkan fungsi perbankan serta kebijakan ekonomi dan pembangunan, mempercayakan pada mekanisme pasar dan mendorong efisiensi. Lalu, kemudian dilakukan penataan kembali sistem moneter, perbankan, dan perkreditan. Tingkat suku bunga deposito dan pinjaman yang tidak ditentukan sangat rendah dan tidak rasional telah dinaikkan secara dramatis pada pertengahan tahun 1968. Tindakan moneter ini juga merupakan bagian dari program anti-inflasi yang dilancarkan pada waktu itu. Kebijakan penetapan besarnya bagian kredit likuiditas Bank Indonesia untuk selanjutnya merupakan inti kebijakan kredit dan perbankan. Sekian materi video perkembangan perbankan di Indonesia. Sekian dan terima kasih.